Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di video pembelajaran mengenai bilangan berpangkat ya. Jadi di video pembelajaran yang kedua ini saya akan lebih fokus ke arah sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Jadi ada cukup banyak sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini ibaratnya adalah aturan main bagaimana cara menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat. Terkadang siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat ini. Oke, langsung aja saya terangkan. Sifat yang pertama, jika ada A pangkat B kali A pangkat Q, maka Anda tinggal menjumlah pangkatnya ya. Jadi misal, jika ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 7, ya Anda tinggal jumlah, pangkatnya tinggal jumlah menjadi 2 pangkat 10. Nah, ini nggak berlaku kalau misalkan saya rubah angkanya yang ini menjadi 3 pangkat 7 gini ya. Jadi jangan pernah berpikir ini menjadi 6 pangkat 10. Ya salah. Jadi kalau ini dikalikan, kenapa ini nggak dikalikan menjadi 4 pangkat 10 gitu? Karena rumusnya memang seperti ini. Jadi Anda perhatikan ini ya. Jadi kalau ini A, maka ini A. Artinya tetap gitu ya. Jadi kata kuncinya ini harus sama untuk bisa ditotal. Kalau nggak sama seperti ini nggak bisa ditotal, dan jangan pernah notal gitu ya. Terus contoh lagi, misalkan saya bikin 2 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 gini ya. Nah, ini bisa ditotal. Kenapa? Karena 4 bisa kita rubah menjadi 2. Jadi ini bisa saya rubah menjadi 2 pangkat 2 kali 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. Dipangkatkan lagi 3. Nah, ini bisa ditotal. Ini 2 pangkat 2 tetap. Nah, ini nanti akan masuk aturan berikutnya, aturan yang ketiga ini ya. Jadi kalau pangkat ketemu pangkat, ini dikali. Nah, menjadi 2 pangkat 6, lah baru ditotal gitu ya. Jadi kuncinya ini harus sama gitu ya. Kalau nggak sama, ya harus disamakan dulu. Kalau nggak bisa, seperti ini nggak bisa nih. Karena ini 3 bukan bilangan dasar 2, jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Kalau pembagian, maka Anda tinggal mengurangi gitu ya. Jadi kalau ada 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3, ya Anda tinggal ngurangi. Nah, kalau ini sama, ini harus sama ya. Jadi ini harus sama gitu ya. Jadi kalau nggak sama, ya nggak berlaku. Jadi kalau ini tak ubah menjadi pembagian, udah nggak berlaku. Kenapa? Karena ininya beda. Dan ini nggak bisa dirubah gitu ya. Oke, ini kalau ada pangkat ketemu pangkat, nah seperti ini, Anda tinggal ngalikan aja 2 kali 5 menjadi 2 pangkat 10. Nah, terkadang antara aturan 1 dan 3 ini, siswa terkadang mencampur adukkan. Biasanya ini dirubah menjadi 2 pangkat 7, ya salah gitu ya. Lanjut ke sifat yang keempat. Ini bisa kalau bentuk perkalian, jadi misalkan ada 2 kali 3 pangkat 5. Ini bisa dilepas menjadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Jadi bisa dipangkatkan sendiri-sendiri ya. Ini pangkat N kali B pangkat N gitu. Nah, terkadang ini juga campur aduk sama yang ini. Jadi ini kalau saya ganti menjadi penjumlahan, nah, siswa enak aja nih. Ini langsung aja dijadikan seperti ini. Nah, ini kan salah. Ini hanya untuk perkalian. Nggak boleh untuk penjumlahan atau pengurangan. Nggak boleh. Jadi perhatikan. Nah, terkadang siswa itu agak rancu. Sehingga aturannya hanya untuk perkalian digunakan untuk yang lain. Nah, itu yang harus kalian cermati ya. Nah, ini berlaku juga kalau pembagian. Perperan ini kan pembagiannya. Jadi ini bisa dilepas sendiri-sendiri menjadi A pangkat P per B pangkat P seperti ini. Nah, nanti ada pangkat negatif. Pangkat negatif itu bisa dipositifkan menjadi seper gitu ya. Seper A pangkat P. Misal nih, 2 pangkat min 3. Ini menjadi seper 2 pangkat 3. Menjadi positif gini. Jadi pindah ke bawah gitu ya. Jadi ibarat pecahan. Ini menjadi penyebut. Pindah ke bawah menjadi penyebut gitu ya. Contoh lagi. Misalkan ada 2A pangkat min 5 gini. Nah, terkadang siswa ini juga rancu juga. Terkadang dia menuliskan seperti ini, seper 2A pangkat 5. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang dipangkatkan min 5 hanya A. Jadi yang kalian turunkan itu
A-nya. Jadi menjadi 2 per A pangkat 5 gini ya. Jangan dua-duanya, jangan angka 2 diturunkan juga seperti ini salah. Nah, ini terkadang kerancuan-kerancuan yang terkadang kalau nggak dikuasai nanti campur aduk semua sehingga jawabannya nggak ketemu. Contoh lagi misalkan kayak gini, A pangkat min 2 per B pangkat min 3 gini. Nah, sama-sama negatif. Gampang. Jadi kalau pangkat negatif nanti Anda tinggal tukar posisi gitu aja ya. Jadi prinsipnya kalau saya ben gampang gitu ya, supaya gampang adalah tukar posisi aja lah ya. Jadi yang atas pindah yang bawah pindah ke atas. Nah, maksudnya gimana? Ya, ini kan pangkat negatif. Nah, kalau pangkat negatif supaya positif pindah tempat, berarti ini A pangkat 2 pindah ke bawah. Nah, ini yang bawah pindah ke atas menjadi seperti ini. Nah, biasanya jawaban itu diminta yang pangkat positif. Jadi Anda harus geser gitu ya. Anda harus geser. Contoh lagi, kalau ada A pangkat B min 3 per C pangkat min 4. Nah, di sini terkadang siswa rancu lagi. Ini yang atas semuanya diturunkan ke bawah. Padahal yang dipangkatkan negatif itu adalah B-nya. Jadi B-nya, A-nya tetap nggak pindah kemana, nggak pindah ke bawah. Karena A-nya adalah pada dasarnya ini pangkat positif 1. Jadi nggak bisa dipindah. Jadi A per B-nya pangkat min 3 pindah ke bawah menjadi pangkat positif. Kalau C pangkat min 4 ini pindah ke atas menjadi C pangkat positif. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, agar lebih paham kita akan langsung aja memberikan contoh soal ya. Oke, contoh soal yang pertama, sederhanakan bentuk pangkat di bawah ini. Jadi ada soal seperti ini ya. Nah, ini adalah perkalian, terus ada pembagiannya. Ya, ini kita lihat ini bilangan pokoknya sama. Nah, ini tinggal gampang aja, berarti ini M, kalau perkalian kan dijumlah ya. Berarti 5 ditambah 6. Terus ini ada pembagian, ya sudah kurangi 7, selesai. Ini 11 kurangi 7 berarti menjadi M pangkat 4. Yang ini juga sama aja nih, berarti A pangkat 3 tambah, ini perkalian ya, tambah 8, terus dikurangi lagi dengan 12. Berarti ini menjadi A pangkat 11 kurangi 12 menjadi min 1. Kita positifkan. Berarti ini menjadi 1/. A pangkat 1 gitu ya, atau 1/A. Oke, lanjut soal yang C. Di sini ada angka sekarang ya, nggak apa-apa, Anda total aja ini. 8 kali 2 16, terus dibagi 4 ya berarti 4 gini ya. M ini 3 sama 5 kita jumlah, terus dikurangi 8. Berarti jadi berapa? Ya 4. M pangkat 8 kurangi 8. 0. Nah, sembarang bilangan kalau dipangkatkan 0 itu 1 ya. Jadi 4 kali 1 berarti ketemu 4 gini. Oke, lanjut berikutnya. Di sini ada 4 kali 3 12. 12 dibagi 24. 12 per 24 berarti berapa? Setengah ya. Tulis saja ini setengah. X 3 tambah 5. Terus dikurangi, karena ini pembagi, dikurangi ya, dikurangi 10. Berarti menjadi setengah X pangkat 8 min 10. Berapa? Berarti min 2. Terus ini kita positifkan, menjadi setengah kali 1/. X pangkat 2. Jadi yang dipangkatkan negatif hanya X doang ya. Jadi kita turunkan menjadi 1/. Gini. Nah, kita total 1 kali 1, 1/2. X pangkat 2. Oke, lanjut contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk pangkat di bawah ini. Nah, oke, kita selesaikan soal ini. 6 sama 8 bisa kita sederhanakan, masing-masing bisa dibagi 2. Oke, saya buat pernya dulu ya, dibagi 2 menjadi 3, yang bawah menjadi 4 ya. A-nya ini bisa ditotal karena pembagian ya Anda kurang. 7 kurangi 4 berarti A pangkat 3. Berarti di sini. Ini 3, ini 10. Nah, karena yang besar yang bawah, ya kurangi aja ya. Jadi ini 10 kurangi 3, 7 kan ya. Karena yang besar yang bawah, taruh di bawah. Nah, gini ya. Yang ini C nggak ada pangkatnya berarti 1. Ini besar yang bawah juga. Jadi tinggal ngurangi aja, 5 kurangi 1, 4. Tapi taruhnya di bawah gini ya. Oke,
Oke, lanjut soal yang kedua, yang B. Kita buat pernya dulu. Ini bisa disederhanakan, dibagi 3 berarti menjadi 1/4. Oke, P-nya pangkat 4 tambah P pangkat 6. Nah, ini ya besar yang bawah, 6 kurangi 4, 2. Karena besar yang bawah, ya taruh di bawah. Nah, kayak gini ya. Ini Hi pangkat 3, ini Hi doang. Kalau ini Hi doang, berarti ini Hi pangkat 1. Anda tinggal ngurangi aja ya. 3 kurangi 1, 2. Tapi karena ini yang besar yang atas, ya sudah kita taruh di atas gini. Terus yang ini 2 sama 7 gini ya. Besar yang bawah ya. Anda tinggal ngurangi, 7 kurangi 2, 5, taruh di bawah. Nah, Anda bisa menghilangkan satunya, berarti ditulis seperti ini. Hi pangkat 2 per 4P kuadrat R pangkat 5. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Kita buat pernya lagi. 24 dibagi 6, habis, tinggal 4. X pangkat 3 sama X pangkat 8. Anda tinggal ngurangi ya. X pangkat 5 kah? Karena besar yang bawah, taruh di bawah. Terus berikutnya ini 5 sama 4. Besar yang atas, Anda tinggal ngurangi. Y pangkat 1, letakkan di atas. Kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis. Yang ini 8 sama 5. Berarti sisa 3 ya. Jadi Z pangkat 3. Karena besar yang atas, taruh di atas. Nggak cuma gitu doang. Gampang kan ya. Lanjut soal yang D. Ini 4 sama 12 bisa disederhanakan menjadi 1/3. M-nya ini kita kurangi. 10 kurangi 4, 6. Ya, karena besar yang bawah, tulis di bawah. Terus ini N pangkat 7 dibagi N pangkat 2 kurangi menjadi N pangkat 5. Jadi kita bisa hilangkan satunya menjadi N pangkat 5 per 3M pangkat 6. Oke, lanjut soal yang ketiga. Sederhanakan bentuk pangkat di bawah ini ya. Nah, sekarang ini agak lebih kompleks, jadi ada pangkat, dipangkatkan lagi ya. Nah, cara menyelesaikan soal ini masing-masing kita pangkatkan dulu. Jadi aturan dasarnya, jika ada A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka Anda kalikan gini ya, A pangkat 6. Kalau ada A pangkat 2 kali B pangkat 3 dipangkatkan 2, ya ini dipangkatkan sendiri-sendiri. Aturannya kan seperti itu ya. Jadi A pangkat 4 kali B pangkat 6. Nah, ini kan perkalian. Kalau perkalian kayak gini kan nggak perlu dikasih tanda kali gini ya. Jadi langsung A pangkat 4 dipangkatkan 2, berarti ini menjadi A pangkat 8 kali B pangkat 6 kali 2, berarti 12. Yang bawah juga sama, semuanya dipangkatkan ya. Ini menjadi 5 kali 2 berarti A pangkat 10 kali B pangkat 2. Ini menjadi B pangkat 4. Terus Anda kurangi. Ini kurangi ini berarti 2. Besar yang bawah ya, taruh di bawah. Ini kurangi ini 12 kurangi 4, 8. Ya sudah, karena besar yang atas, taruh di atas. Berarti ini B pangkat 8. Anda bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini. Ini total aja dulu nih. A pangkat 4 dibagi A pangkat 5 kan dikurang ya 1 karena besar yang bawah, berarti ini letakkan di bawah A pangkat 1 gini. Nah, ini Anda kurangi 6 kurangi 2 4, berarti ini B pangkat 4. Pangkatkan lagi 2. Oke, kita pangkatkan sendiri-sendiri. Ini sama ini kan dikali ya. Ingat aturan ini tadi dikali, berarti B pangkat 8 per 1 kali 2 A pangkat 2. Nah, hasilnya sama ya. Oke, ini langsung saya total aja. Jadi saya akan mengikuti cara yang seperti ini. Oke, saya kurung dulu. Ini besar yang bawah. Ya, 7 kurangi 5, 2, letakkan di bawah. Ini besar yang bawah juga, letakkan di bawah. Berarti ini N pangkat 5 ya. Nah, karena yang atas habis, berarti ini tinggal 1 gini. Oke, 1 pangkat 3 ya 1 ya. 1 pangkat 3 kan 1 kali 1 kali 1 gitu ya. Yang ini pangkatkan 2 sama 3, 6. Terus ini pangkatkan lagi, berarti 5 kali 3, 15. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut soal yang C. Di sini ada angka koefisien. Ya sudah, ini tinggal menyederhanakan aja. Berarti menjadi berapa? 2 sama 3 ya.
Oke, X-nya di sini nggak ada pangkatnya, berarti dia 1. Ini pangkat 3, berarti 3 kurangi 1, 2. Letakkan di bawah ya, karena pangkatnya yang besar yang bawah. Yang ini 2 sama 6, besar yang bawah. Oke, kita kurangi 4, berarti Y pangkat 4. Yang ini besar yang atas, kita 5 kurangi 2, berarti Z pangkat. Terus dipangkatkan lagi 3. 2 pangkat 3, lalu kita pangkatkan ya. 2 pangkat 3 berarti 8. Z pangkat 3 dipangkatkan lagi dikali. Per 3 pangkat 3, 27. Terus ini pangkat ketemu pangkat dikali. X pangkat 6. Ini sama ini 12. Berarti Y pangkat 12. Nah, terkadang siswa nanti kayak gini. Rancunya lagi ya. Ini kan dikali ya. Nah, memang aturannya kan dikali nih. Nah, ini nanti dikali. Jadi nanti 2 kali 3 jadi 6. Jadi semuanya dikali. Padahal ini aturan mainnya seperti ini. Jadi ini A pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 kali B pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Kan jadi seperti ini. Menjadi A pangkat 4. Ini B pangkat 6. Nah, ini juga sama. Ini kan perkalian. Ini kan pangkat 1. Jadi dia berubah menjadi 2 pangkat 1. Bisa saya tulis seperti ini. 2 pangkat 1 dipangkatkan lagi di 3 kali Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 gitu ya. Per dan seterusnya ya. Nah, kali X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Y pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 gini. Jadi masing-masing kan dipangkatkan 3 ya. Ya sudah, Anda tinggal total. Ini kan 1 kali 3 kan 3 ya. 2 pangkat 3 kan 8. Terus ini dikali menjadi 9. Ini dikali menjadi 3. 3 pangkat 3 kan 27 ya. Nah, seperti itu ya. Ini menjadi 6, ini menjadi 6. Nah, itu adalah beberapa contoh soal ya. Jadi kalian harus benar-benar menguasai kapan ditambah, kapan dikali, kapan dikurang ya. Jadi harus benar-benar banyak berlatih nih, ben hafal gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Nah, ini soal pilihan ganda ya. Bentuk sederhana dari sekian itu berapa? Nah, seperti yang saya bilang, kalau kita perhatikan angkanya ini kan beda semua ya. Anda nggak bisa notal. Karena angkanya beda. Caranya ya kita rubah dulu menjadi bilangan dasar. Kita tahu 8 ini kan bilangan dasar 2 pangkat 3 ya. Ya sudah kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Terus dipangkatkan lagi 2. 4 bilangan dasarnya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Per 16. 16 2 pangkat 4 ya. Dipangkatkan lagi 4 lah. Ini bisa kita total. Nah, ini pangkat ketemu pangkat berarti dikali. Ini juga dikali. Per 2 pangkat 4 sama 4 dikali 16. Yang atas terus kita jumlah. Ini sama ini berapa? 16 ya. Per 2 pangkat 16. Nah, ini kan dikurang nih. 2 pangkat 16 kurangi 16. Gini pangkatnya ya. 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 berarti 1. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut contoh soal yang kelima. Ini pun sama ya. Jadi bentuk sederhana dari ini berapa? Ya ini kita rubah menjadi bilangan dasar 125. Ini kan bilangan dasar 5 ya. Ya sudah kita tulis 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 kali 5 pangkat 4 per 25 ini dirubah menjadi 5 pangkat 2 pangkat lagi 10. Sudah kita total berarti ini 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 4 per ini 5 pangkat berapa? 20 ya. Ini 2 kali 10. Berarti ini 5 pangkat 10 per 5 pangkat 20. Kita kurangi 5 pangkat 10 min 20. Berarti ini 5 pangkat min 10. Kalau dipositifkan, masih ingat? Menjadi 1/4 gini ya. Nah, ternyata jawabannya tidak ada. Oke, kita kasih jawabannya adalah E 1/5 pangkat
10. Oke, lanjut contoh soal yang ke-6. Nah, ini ada soal seperti ini. Jadi ada pangkat, ada bilangan seperti ini dipangkatkan lagi ya. Oke, ini variabelnya berbeda semua. Ya, ini kalau menyelesaikan soal ini kita langsung karena nggak bisa disederhanakan lagi. Ya sudah, kita pangkatkan 3 pangkat 3 berarti menjadi 2 tuh 27 ya. Ini pangkat ketemu pangkat, aturan mainnya gimana tadi? Dikali ya. Berarti menjadi P pangkat 12. Pangkat ketemu pangkat lagi dikali, berarti ini menjadi X pangkat 6 per 5 pangkat 3 berarti 125. R pangkat 3 dipangkatkan 3 berarti pangkatnya dikali menjadi R pangkat 9. Oke, jawabannya berarti C ya. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut soal, contoh soal yang ke-7. Nah, ini ada soal pangkat negatif ya. Nah, kalau menyelesaikan soal pangkat negatif, ini tadi prinsipnya mudah. Kalau berbentuk pecahan gini, kita tinggal tukar posisi gitu aja ya. Jadi kita tinggal tukar posisi. Ini yang tetap B pangkat 3 sama C pangkat 4, kita tulis tetap aja. Jadi ini B pangkat 3 sama C pangkat 4. Ya sudah, A pangkat min 2 kita turunkan. Karena ini pangkat negatif, kita pindah ke bawah. Yang bawah kita pindah ke atas. Ya sudah, jadi seperti ini. Nah, biasanya penulisannya berdasarkan urutan abjad ya. Jadi B dulu. Terus D. Yang bawah juga A dulu, baru C. Nah, ini lebih bagus gitu ya. Ya, ini yang dipangkatkan 3 ini, yang dipangkatkan negatif ada 3, ya sudah kita tinggal tukar posisi. 2 sama 5-nya tetap ya. R-nya juga tetap. Oke, kita tinggal pindah tempat. S pangkat min 1 pindah ke atas menjadi S pangkat 1. Kalau 1 nggak perlu ditulis. Ini pindah ke bawah. P pangkat min 5 menjadi P pangkat positif 5. X-nya pindah ke bawah juga menjadi X pangkat 3. Ya sudah, kita tulis lagi. 2 S per 5 P Q R gitu ya, urutan abjad ya. Nah, ini ada yang C ini menarik, pangkat negatif semua, terus dipangkatkan lagi negatif. Nah, yang pertama kita positifkan dulu ini, kita positifkan dulu menjadi 2. Oke, kita tulis dulu, ini bisa sederhanakan ya. Oke, ini sederhanakan dulu, bagi 2, 1, bagi 2, 3. Terus, karena dua-duanya pangkat negatif, ya sudah, N pangkat min 3 pindah ke bawah, N pangkat min 2 pindah ke atas, terus dipangkatkan lagi, min 2. Nah, sekarang, cara mempositifkan yang ini, jadi kita ubah pangkatnya ini menjadi positif, caranya dengan cara membalik gitu aja ya. Jadi membalik secara keseluruhan, ini tinggal tukar posisi gitu ya, tanpa merubah tanda. Jadi ini langsung tulis 3M pangkat 3, 1N pangkat 2, satunya buang aja menjadi N pangkat 2. Dipangkatkan lagi 2. Nah, ini sudah jadi positif. Jadi cara mempositifkan yang luar, tukar posisi gitu aja. Jadi dibalik gitu. Tapi ingat, tidak berubah tanda. Beda sama ini tadi. Jadi ini kan dipindah ke bawah jadi positif, ini pindah ke atas jadi positif. Jadi yang saya maksud adalah mempositifkan pangkat yang terluar ini. Terus setelah itu ya sudah kita pangkatkan 3 pangkat 2 berarti 9. M pangkat 3, pangkat lagi 2, aturan mainnya adalah dikali. Jadi kalau ada pangkat ketemu pangkat dikali. Per, ini Anda kalikan berarti N pangkat 6 ya. Oke, di sini kita positifkan lagi, ini sederhanakan dulu, berarti menjadi ini dibagi 3 berarti ini 3 per 2. Oke, X pangkat min 3 pindah ke bawah jadi positif. Y pangkat min 2 pindah ke atas jadi positif.
Z-nya karena sudah positif tetap gitu ya. Nah, itu ya. Jadi yang dipangkatkan negatif pindah posisi. Terus ini dipangkatkan lagi min 3. Lanjut sesi berikutnya kita pangkatkan lagi, kita positifkan lagi nih. Nah, caranya adalah tukar posisi. Ini pindah ke atas. Ini pindah ke bawah. Nah, ini sudah jadi pangkat positif. Ya sudah, kita pangkatkan 2 pangkat 3, 8. X pangkat 3, pangkat 3 dikali pangkatnya kan gitu. Per 3 pangkat 3, 27. Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 menjadi Y pangkat 6. Z pangkat 4 pangkat lagi 3 menjadi Z pangkat 12. Nah, oke, cukup untuk video yang kedua ini. Terima kasih telah menonton. Kita akan sambung lagi ke pertemuan yang berikutnya. Ingat, kita sudah masuk sesi yang sangat penting, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Hafalkan dan banyak-banyaklah berlatih. Jadi bab ini bab yang sangat panjang ya. Ini dulu materi SMA, ditaruh di SMP. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.